Kembali meningkatnya kasus COVID-19 dan juga kebijakan suku bunga The Fed jadi sentimen utama indeks harga saham gabungan pekan ini. Pergerakannya pun diproyeksikan bervariasi. Selain itu, dengan menguatnya IHSG pada akhir pekan lalu berpotensi membuat para pelaku pasar sell on strength sambil menunggu rilisnya suku bunga Bank Indonesia. Dan bagaimana dengan prediksi pekan ini dan apa saja saham yang menarik selama sepekan ke depan menurut analis? Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat pagi Mas Alfred. Pasar akan memperhatikan meningkatnya kasus COVID-19 menjelang akhir tahun 2022. Dengan adanya peningkatan ini dikhawatirkan pemerintah kembali memperketat penerapan PPKM. Dan bagaimana Anda melihat pola gerak IHSG pada pekan ini? Ya, kalau untuk pekan ini kita masih melihat potensi untuk kembali mengalami penguatan ya sepanjang sepekan ini masih cukup besar. Karena kalau kita lihat sentimennya cukup banyak, khususnya sentimen positif. Kalau bicara Megi tadi katakan terkait dengan naiknya data COVID kita masih cukup optimis bahwa COVID tidak sesensitif seperti dulu lagi karena kita lihat pasar juga melihat performa pemerintah juga cukup bagus dalam penanggulangan COVID selama ini. Jadi tidak akan banyak memberikan sentimen bagi pasar. Justru pasar di pekan ini akan mendapat sentimen bagus. Yang pertama tadi dari rupiah kita. Rupiah kita di pasar spot menguat cukup bagus ya 1,3% atau berada di level 15.400 setelah pekan kemarin ada di 15.700. Padahal kita tahu bahwa tekanan harusnya terjadi di rupiah karena kenaikan suku bunga The Fed di bulan November, tapi ternyata justru rupiah relatif cukup kuat. Paling tidak ini akan menjadi modal untuk rapat RBG Bank Indonesia. Kita melihat bahwa ekspektasinya bahwa tekanan kenaikan atau ekspektasi kenaikan suku bunga nantinya mungkin tidak terlalu dalam besaran yang cukup besar ya. Kita prediksi mungkin di kisaran 0,25 basis point untuk kenaikan sampai 50 basis point. Jadi tekanannya juga mulai berkurang. Yang kedua juga pagi ini regional Asia juga kompak menguat karena bursa Amerika akhir pekan kemarin ditutup menguat sehingga ini mendorong tadi ekspektasi positif bagi investor saham. Karena terbesar kita tahu bahwa angka inflasi Amerika kan relatif cukup bagus ya, penurunannya juga cukup besar dan ini yang mengurangi tekanan pasar dalam melihat kebijakan suku bunga The Fed ke depannya, khususnya nanti rapat The Fed di Desember 2022 dan nanti di kuartal pertama 2023. Baik Mas Alfred, ini ada beberapa poin penting ya. Yang pertama adalah PPKM sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh kepada IHSG ke depannya. Sepertinya investor ini juga sudah terbiasa ya dengan kebijakan pemerintah yang mengetatkan PPKM tersebut. Dan yang kedua tadi Anda juga sudah langsung mengeluarkan angka terkait dengan BI akan menaikkan suku bunga diprediksi di sekitar 25 basis poin. Nah, apakah menguatnya IHSG pada akhir pekan lalu ini juga berpotensi membuat para pelaku pasar sell on strength sambil kita menunggu rilisnya suku bunga Bank Indonesia? Ya, sebenarnya kalau melihat penguatan di sepanjang pekan lalu, sebenarnya penguatan bursanya cukup tipis ya. Sehingga kalau kita lihat untuk momentum sell on strength mungkin tidak akan cukup besar. Karena dari sisi besaran return yang dihasilkan pasar juga tidak terlalu cukup tinggi. Justru kalau kita lihat pasar melihat bahwa pekan ini kemungkinan dengan melihat awal pekan angka rupiah yang cukup solid dan cukup kuat ini, mungkin ini menjadi sentimen positif bagi pasar kita khususnya domestik kita memang melihat bahwa pasar juga mulai melihat tadi potensi untuk window dressing. Kalau kita lihat sektor teknologi juga yang sudah terkoreksi, kita melihat di pekan kemarin juga mengalami kenaikan yang cukup bagus. Jadi juga pasar atau khususnya tadi investor yang short term mulai mempertimbangkan tadi mencari momentum window dressing sehingga mereka juga mungkin tidak akan terlalu cukup tidak akan terlalu cukup agresif untuk keluar masuk untuk memanfaatkan momentum kenaikan dan atau khususnya momentum kenaikan untuk mencari ruang untuk profit taking. Iya, baik, dari dalam negeri kita beralih ke sentimen luar negeri juga, Pak Alfred. Apakah penguatan indeks pekan lalu sejalan dengan inflasi Amerika Serikat yang menurun pada Oktober 2022 ke level 7,7% dari sebelumnya di level 8,2%? Ya, kalau kita lihat tadi bahwa angka inflasinya turun cukup drastis ya, bahkan di bawah ekspektasi pasar. Jadi masuk pada level
persenan, 7,6 atau 7,7 persenan. Jadi ini tentu akan mengurangi ekspektasi pasar karena pasar melihat bahwa dampak kenaikan suku bunga The Fed dalam 4 bulan terakhir yang cukup agresif ternyata mampu menurunkan tadi besaran inflasinya, dan kemungkinan besar bahwa inflasi di Desember nantinya juga yang akan diumumkan di pekan kedua Desember juga akan mengalami penurunan yang juga cukup besar kalau melihat tadi bahwa sampai di November The Fed masih menurunkan suku bunganya juga cukup signifikan, karena kan tadi bahwa dampak penurunan suku bunga dalam 3-4 bulan yang lalu mulai terlihat di kondisi di lapangannya. Jadi tentu dengan angka inflasi yang turun cukup baik ini di Amerika ini tentu mengurangi kekhawatiran pasar. Kalau selama ini kan ekspektasi pasar bahwa The Fed akan terus menaikkan suku bunganya secara agresif sampai inflasinya bisa dilihat membaik, dan kalau kita lihat ternyata sampai di inflasi Oktober inflasinya sudah membaik, sehingga ini akan mengurangi kekhawatiran. Jadi ketika kekhawatiran ini berkurang, kita melihat bahwa investor juga sudah mulai tidak cukup sensitif untuk melakukan aksi jual. Justru cenderung kalau kita lihat bahwa minat beli kemungkinan akan meningkat karena tadi ada penurunan downside risk dari sisi tekanan utama yang selama ini menjadi tekanan utama pasar saham global, yaitu bicara masalah inflasi yang menyebabkan agresifnya kenaikan suku bunga. Baik, ini sepertinya The Fed juga masih akan menaikkan suku bunganya sampai tahun depan, dan apakah ada beberapa sektor yang akan diuntungkan dalam kondisi seperti ini, seperti sektor konstruksi ataupun sektor finance karena suku bunga Bank Indonesia yang masih akan menaikkan suku bunga acuannya? Ya, kalau kita lihat tadi bahwa sentimen suku bunga lebih kepada sentimen market ya, sehingga kita lihat dampaknya akan bersifat menyeluruh. Kita melihat tidak ada sektor yang cukup signifikan akan menyerap sentimen negatif tersebut, mungkin lebih kepada tadi emiten-emiten yang bersifat emiten tertentu yang punya utang dalam bentuk US dollar yang terkendala dari sisi pendapatannya karena terhantam penurunan kondisi yang saat ini, yang hal itu yang akan berpengaruh sensitif. Tapi kalau secara sektoral kita lihat enggak ya, bahkan perbankan yang memang cukup punya relasi yang kuat terhadap besaran suku bunga, kita juga melihat dampaknya mungkin tidak akan terlalu cukup besar. Karena kalau kita lihat sampai sejauh ini bank-bank masih cukup kuat, bahkan kalau kita lihat angka dana pihak ketiga perbankan kita juga masih cukup bagus dan masih cukup baik, dan penyaluran kredit juga relatif terus meningkat, sehingga kalau kita lihat mungkin dampaknya tidak terlalu besar juga terhadap sektor perbankan kita. Jadi itu yang kalau kita lihat sehingga nggak akan terlalu cukup banyak berpengaruh untuk jangka pendeknya untuk kenaikan suku bunga BI yang kita perkirakan akan dilakukan lagi di November di pertengahan pekan ini ya, di tanggal 15 dan tanggal 16 November. Baik Mas Alfred, terakhir apa saja sektor yang akan menjadi sorotan para investor pada pekan ini? Ya, kalau kita yang menjadi sorotan tadi kita lihat pertama adalah poin momentum window dressing yang akan mungkin mulai diantisipasi oleh para investor kita. Jadi kalau kita lihat tentu ini akan menyasar sektor-sektor yang sudah mengalami koreksi dalam, yaitu seperti sektor teknologi, sektor infrastruktur. Ini menjadi kesempatan tadi untuk melihat potensi window dressing. Yang kedua, sektor-sektor utama masih tetap menjadi concern investor kita, seperti perbankan dan juga sektor energi. Ini juga masih menjadi concernnya. Jadi kalau kita lihat mungkin lebih ke sana, pasar juga tentu dalam kondisi yang sekarang tingkat ketidakpastian masih cukup tinggi, mungkin mereka masih akan fokus kepada sektor-sektor yang relatif masih cukup solid dan juga saham-saham dengan size kapitalisasi yang besar. Baik, terima kasih Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital yang sudah mengulas bersama kami proyeksi laju IHSG sepekan, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Terima kasih.